Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk yang kita bahas sekarang, yang kita kaji tentang masalah seorang makhluk, halaman 7, ijtihaduka fima dhamina laka. Kami akan menjelaskan tentang apa yang sudah ditulis oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di ratusan tahun yang lalu. Halaman 7. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi cuma akan menjelaskan, tidak memaknai. Ijtihaduka fima dhamina laka wa taksiruka fima tuliba bisa fima talaba minka dalilun ala intimasil basirah minka. Artinya, usahamu atau jerih payahmu pada sesuatu yang sebenarnya itu adalah sudah dijamin, ya, wa taksiruka fima tuliba atau fima talaba minka, dan kamu lalai, ya, sembrono atau lalai terhadap sesuatu yang merupakan itu adalah kewajiban bagimu. Nah, kedua ini adalah merupakan dalilun ala intimasil basir minka. Ya, jadi saya simpulkan tentang dauh dari Syekh Ibnu Athaillah. Itu adalah ijtihaduka fima dhamina laka wa taksiruka fima talaba minka dalilun ala intimasil basir. Jadi tanda seseorang itu buta mata hatinya. Jadi ada istilahnya buta mata hati atau ainul basir, hanya ini tertutup oleh hijab Allah. Jadi bukan buta seperti yang kita lihat, artinya buta mata hatinya. Itu kata beliau, pertama adalah berusaha terhadap sesuatu yang sudah dipastikan oleh Allah. Berusaha terhadap sesuatu yang sebenarnya itu sudah dijamin kepadamu. Sudah dijamin kok masih berusaha. Paham ya? Sudah dijamin ini rizki misalnya. Sudah dijamin bahwa rizki kamu sekarang 100% atau 50%. Ini sudah jaminan kamu. Nah, ini sudah dominalaka, bagianmu. Kok kamu masih ijtihad, masih berusaha? Paham ya? Masih berusaha. Dan ini juga termasuk, kata beliau, dalilun ala intimasil basir minka, termasuk dari buta mata hati seorang tersebut. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah wa taksiruka fima talaba minka, bisa fima tuliba minka. Bisa terserah, bisa dimajhulkan ya bisa dimaklumkan. Yaitu adalah lalaimu, usaha terus tapi kamu lalai, wa taksiruka fima talaba minka. Akan tetapi kamu lalai, ya, pada sesuatu yang menjadikan kewajiban bagimu, ya. Jadi kalimat ini merupakan yang harus kita resapi sekarang, yang harus kita kaji. Karena seperti ini, bahwa seperti keterangan di depan, sebenarnya ini nyambung dengan pembahasan yang di depan,
ya, bahwa kata beliau itu seorang hamba min alamatil i'timad alal amal. Jadi seorang hamba itu kata beliau dibagi menjadi 3. Ya. Jadi entah kita ini nanti masuk ke ranah yang mana. Yang pertama itu al-ubad, ya, seorang hamba. Ya. Jadi yang pertama adalah al-ubad. Yang kedua al-muridun. Yang ketiga al-arifun. Ya. Jadi hamba itu sebenarnya oleh beliau ini dikategorikan menjadi tiga perkara ini. Ya. Jadi beliau menjadikan seorang hamba dengan meninjau tingkatan-tingkatan masing-masing. Ya. Tentunya itu sudah dilewati. Ya. Jadi di depan itu sudah dijelaskan ubad itu seperti apa, muridun itu seperti apa, al-arifun itu seperti apa. Ya. Sekilas saya akan jelaskan sedikit. Ya. Kalau al-ubad, hamba, itu mungkin seperti tingkatan kita mungkin, tingkatan yang masih rendah. Ya, apa seperti itu? Yaitu ya'tamidu ana 'alaiha fi dukhulil jannah wa tana'umi fiha wa najata min adzabillah. Jadi amaliyah kita, amaliyah ibadah kita semuanya ini sebenarnya untuk tingkatan kita pribadi, ya. Ini hanya agar kita masuk surga atau lepas dari adab Allah. Ini hamba yang pertama, al-ubad yang pertama. Ya. Ini kelas rendah. Ya. Kalau sudah kita masuk tingkatan ini ya sudah bersyukur. Artinya apa? Kita masih beribadah kepada Allah. Nah, jadi seorang hamba yang di situ iktimad alal amalnya, amal ibadahnya itu hanya berkeinginan misalnya fi dukhulil jannah, ingin masuk surga. Wa tana'umi fiha, atau ingin ingin menikmati apa yang ada di surga. Ya. Jadi kita nggak usah bahas tentang masalah surga. Ya. Ya, mudah-mudahan kita bisa dikumpulkan nanti di surga. Ya. Itu adalah al-ubad. Dan juga al-ubad ini juga amal ibadahnya ini juga minta diselamatkan dari api neraka. Ya, ini mungkin tingkatan seperti kita. Ya, kita kan amal ibadahnya tergantung itu. Ya, artinya tidak seperti al-muridun atau juga di bawah itu al-arifun. Ini sudah tingkatan yang nomor 2 atau level 2 dan level ketiga. Ya, jadi sederhananya, ya, seorang hamba itu paling tidak, ya, dia itu melaksanakan ibadah yang di situ ya'tamiduna 'alaihi fi ya'tamiduna 'alaihi fi dukhulil jannah. Ya. Ingin masuk surga dan menikmati kenikmatan apa yang ada di surga. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah al-muridun. Ya. Jadi cuma menjelaskan sedikit tentang biar ini ada kaitannya dengan nanti yang kita bahas. Yang kedua tentang masalah al-muridun. Ya. Al-muridun itu ya'tamidun 'alaiha fil usul ilallah. Jadi memang ibadahnya, kewajiban yang ia lakukan, zikir kepada Allah itu memang semata-mata fil usul ilallah. Memang ingin dirinya usul kepada Allah, sambung kepada Allah. Wa kasfil astar anil qulub, dan juga ibadahnya agar dirinya terbuka hijab kepada Allah. Ini tingkatan yang kedua. Ya. Jadi al-muridin itu amaliyahnya yang di situ memang semata-mata ingin fil wusul ilallah dan memang ingin musyahid kepada Allah. Wa kasfil astar anil qulub. Ya. Memang dirinya ingin terbuka mata hatinya, ya, yang bisa di situ membuka hijab Allah. Ini. Dan yang ketiga adalah al-arifun. Ini sudah kelas tinggi. Ya. Sudah aliyah. Ya.
mungkin di atas aliyah ini. Ya. Sudah berguruan, mungkin di atas berguruan. Ya. Karena ini sudah beda dengan yang pertama dan yang kedua. Apa itu? Amal arifun fala yarawna li anfusihim syai'an. Jadi kalau orang arifun ini tidak bisa melihat dirinya sendiri kecuali ibadahnya ini memang meyakinkan bahwa annal fa'il hakiki huwallah. Ya. Bahwa yang sebenarnya mengerjakan semua ini adalah Allah. Ini adalah tingkatan yang paling tinggi. Ya. Jadi memang al-arifun itu sangat tinggi, sudah tingkatan waliullah yang sangat tinggi. Makanya kalau sudah nyampe al-arifun itu nanti ada istilahnya wahdatul wujud. Ya. Bahwa semua yang dilakukan ini yang melakukan adalah Allah. Ya. Maka ada istilahnya nanti seperti Syekh Siti Jenar ya, atau Al-Hallaj ya. Itu kan ini memang sudah tingkatan tinggi ya. Tuh, jadi memang iktimat pada amaliyahnya ini semata-mata memang annal fa'il semuanya adalah Allah. Huwa al-hakiki Allah ya. Jadi mengatakan bahwa yang mengerjakan ini adalah Allah. Sehingga di situ timbullah ya, orang-orang yang sangat al-arif billah. Ya. Ini yang sangat tinggi. Ya. Jadi tapi yang kedua, al-ubbad dan muridun atau muridin ini adalah tingkatan yang masih rendah. Ya. Level bawah. Tapi kalau sudah al-arifun ini sudah tingkatan tinggi. Karena memang sulit untuk mencapai al-arifun itu sulit. Jangankan al-arifun, kita sampai ke muridun masih belum bisa. Artinya apa? Ibadah kita masih i'timad atau masih berpegangan terhadap kita diselamatkan dari api neraka. Kita ingin masuk surga. Ini sudah tingkatan bawah. Nah, itu. Jadi memang perlu diketahui bahwa Syekh Ibnu Athaillah ini membahas tuntas tentang ilmu tasawuf. Ya, karena memang pemikiran Ibnu Athaillah As-Sakandari ini memang tidak sama dengan ulama-ulama tasawuf yang lain. Ya. Jadi sangat bagus karangan dari Imam Ibnu Athaillah tentang masalah ilmu tasawuf. Ya. Makanya banyak ulama-ulama atau guru-guru beliau ini menyanjung terhadap karangan dari Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, utamanya dalam ilmu hikam. Ya. Jadi Ibnu Athaillah ini memang menggabungkan ilmu tasawuf dengan teori. Ya, bukan hanya sekedar ilmu biasa. Jadi ilmu tasawuf falsafi biasa, tapi memang beliau itu menggabungkan antara ilmu tasawuf dan ilmu teologi. Ya. Jadi tetapi beliau itu mengimbangi dengan unsur-unsur pengalaman ibadah dan suluk yang dilakukan oleh beliau. Ini sehingga menjadikan hikam ini sangat indah. Ya. Belum kita bahas yang tadi dijelaskan itu. Cuma ini biar kamu paham dulu. Ya. Makanya ketika mengarang hikam ini, ya, beliau itu memberikan kepada gurunya atau meminta ridho kepada gurunya ketika beliau itu menyelesaikan kitabnya, karangannya, beliau itu meminta ridho kepada gurunya. Ya. Jadi apa kata gurunya itu? Laqad ataita ya bunayya fi hadzal kurrasah bimaqasidil ihya wa ziyadah. Wahai santriku, ini kata gurunya, ya. Jadi gurunya itu namanya adalah Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Ya. Guru spiritual beliau itu Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Ketika beliau itu merangkumkan karangannya, beliau itu meminta ridho kepada seorang gurunya. Ya seperti tadi. Jadi sanjungan dari seorang gurunya adalah laqad ataita ya bunayya fi hadzal kurrasah bimaqasidil ihya wa ziyadah. Wahai santriku, anakku, ya. Ini merupakan memang kesayangan dari
Syekh Abul Abbas Al-Mursi, ya. Santri yang sangat disenangi oleh beliau, ya, tentang masalah ilmu tasawuf. Laqad ataita ya bunayya fi hadzal kurrasah bi maqasidil ihya wa ziyadah. Santriku atau anakku, engkau telah menuangkan intisari dari kitab Ihya. Kitab Ihya-nya Imam Ghazali. Jadi kitab Ihya yang begitu tebal, ya, ada yang 4 jilid, ada yang 5 jilid, ya, tergantung percetakannya, ya. Ini dirangkum oleh Syekh Imam Ibnu Athaillah hanya dengan seperti yang kita pegang sekarang, ya. Intisari dalam Ihya itu semuanya terkandung dalam kitab Hikam ini, yang di situ pengarangnya adalah Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, ya. Perlu kamu tahu tentang pengarang kitab yang kita baca, ya. Jadi gurunya ini Syekh Abul Abbas Al-Mursi menyanjung kepada beliau tentang bahwa santrinya tadi sudah menyimpulkan atau meringkas intisari dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya. Itu dirangkum oleh beliau. Tuh, itu sekilas tentang biografi tentang Syekh Imam Ibnu Athaillah. Ini kalau dijelaskan nanti enggak selesai sampai jam 10 tentang Imam Ibnu Athaillahnya saja. Jadi langsung saja ke tadi itu. Itu tentang beliau. Sekarang biar nyambung, ijtihaduka fi ma dhamina laka. Jadi tadi itu hamba itu dibagi menjadi 3 tingkatan, al-ubad, al-muridun, dan di situ ada al-arifun. Ya. Kelas yang paling tinggi itu adalah al-arifun. Ya. Di atasnya aliyah atau di atasnya perguruan. Ya. Jadi sangat tinggi, yang sudah memang meyakini tentang wahdatul wujud. Wujud yang ada di muka bumi ini hanya satu, yaitu adalah Allah. Al-fa'il semuanya itu adalah Allah. Yang mengerjakan ini adalah Allah. Ya. Sehingga itu merupakan tingkatan yang sangat tinggi. Ya. Tuh. Makanya Syekh Imam Ibnu Athaillah ini sekarang menjelaskan ijtihaduka fi ma dhamina laka. Usahamu atau jerih payahmu pada sesuatu yang sudah dipastikan olehmu, yang sudah dipastikan oleh Allah kepadamu. Apa itu? Aitakaffalallahu laka bihi wa huwa ar-rizqu. Ya. Jadi sebenarnya rezeki kita ini sudah diatur oleh Allah. Tidak usah ijtihad, tidak usah susah payah. Ya. Kalau sudah rezekimu hari ini misalnya 50.000, yowis itu nanti sekalipun susah payah ataupun tidak, itu sudah jaminan kepadamu. Itu sudah janji Allah sudah. Ya. Jadi kita tidak usah jerih payah sampai di situ melalaikan semua kewajiban. Ya. Jadi Allah itu memang sudah menjanjikan kepada kita. Tugas kita itu bukan ijtihad atau bekerja keras sampai di situ melalaikan semua kewajiban. Makanya Syekh Imam Ibnu Athaillah sebelumnya sudah menyinggung, yaitu arih nafsak minat tadbir. Ya, arih nafsak minat tadbir. Fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsik. Ya. Ya, ketemu ya? Tidak ketemu. Ya, dibaca kitabnya. Jadi sambungannya adalah arih nafsak minat tadbir. Uwes kamu misalnya seperti itu, gak usah ngereken tentang masalah dunia. Itu arih nafsak minat tadbir. Istirahatlah kamu, gak usah ngereken seperti itu dari kesibukan tentang masalah dunia. Ya. Apa yang sudah Allah atur. Jadi memang semua itu sudah diatur oleh Allah tentang masalah rezeki, tentang masalah dunia. Ini semuanya sudah diatur oleh Allah. Tidak usah kita susah payah, kata Allah. Makanya beliau menyambungkan kalam hikmahnya, yaitu usahamu, jerih payahmu terhadap sesuatu yang sudah itu jaminan, sudah dijanjikan kepadamu. Ini kata Syekh Imam Ibnu Athaillah termasuk dalilun 'ala intimasil basirah. Termasuk dari mata hati seorang hamba itu buta. Ya. Usaha terus-menerus, bekerja terus-menerus, tapi wa taksiruka fima tulima minkah. Tapi kamu lalai terhadap
sesuatu yang menjadi kewajiban kepadamu. Fokus bekerja misalnya, sampai di situ tidak bisa melaksanakan sholat, kan banyak seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya ini adalah renungan bagi kita. Ya. Tidak usah susah payah atau jangan sampai berkecil hati. Ya. Contohnya kita, ya, sampean semua, kalian semua ini kan tidak bekerja di sini. Ya. Artinya tidak ijtihad dalam bekerja. Ya. Fokus dalam mencari ilmu. Tidak lalai kan kalian? Ya. Makanya rezeki kalian akan tercukupi. Kalian akan dikirim padahal tidak kerja. Ya. Akan dikirim oleh orang tua. Padahal kamu fokus dalam ibadah. Yang benar itu memang seperti itu. Bukan fokus bekerja dan dia lalai dalam ibadahnya. Yang bagus itu seperti kalian. Ya. Fokus ibadah, zikir kepada Allah, membaca sholawat. Ya. Sholat sunnahnya aktif 5 waktu. Ini nanti akan pasti diberikan rezeki oleh Allah. Ya. Kita setiap minggu akan dikirim, ya. Dan itu kita tidak ada usaha, artinya kita tidak bekerja, cuma kita setiap hari ibadah, ya. Puasa Senin Kemis misalnya kalau ada yang puasa, ya. Tahajud, ya. Itu memang merupakan perintah dari Allah. Tidak usah memikirkan tentang masalah rezeki. Sekalipun itu sebenarnya masih di zaman sekarang ini merupakan sesuatu yang harus kita benahi, ya. Makanya Allah dawuh dalam Al-Quran itu wa'mur ahlaka bis sholat. Jadi Allah memang perintahkan kepada keluargamu untuk selalu melaksanakan sholat. Wastobir alaiha, dan juga harus tabah dalam melaksanakan sholat. Dan nanti kalau sudah melaksanakan sholat, sabar dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, la nas'aluka rizqan. Ya, dan saya enggak minta rezeki kepadamu, kata Allah. Tapi apa kata Allah? Nahnu narzukuk. Saya akan memberikan rezeki kepadamu. Kalau sudah kamu lakukan sholat dengan baik, zikir kepada Allah dengan istiqomah, ya, maka tidak usah minta, saya enggak minta rezeki, kata Allah. Tapi saya akan yang memberikan rezeki kepada kalian. Ya, ini membuktikan bahwa rezeki kita itu sebenarnya sudah ditanggung oleh Allah. Ya. Suruh wa'mur ahlaka bis sholat, bukan suruh keluargamu, tetanggamu sekolah ini sekolah itu sampai SS di situ yang tidak ada batasannya. Ya. Yang terpenting wa'mur ahlaka bis sholat, perintahlah keluargamu, adik-adikmu, tetanggamu agar selalu melaksanakan sholat. Wastobir alaiha, dan memang harus sabar. Ya. Karena memang sholat itu untuk ukuran kita itu merupakan yang harus kita perangi. Ya. Itu. Makanya Allah Ta'ala wa'mur ahlaka bis sholat. Itu. Makanya kata Syekh Imam Ibnu Athaillah, usahamu terhadap sesuatu yang sudah dipastikan bagiannya kepadamu dan kamu lalai, ya, kamu ceroboh terhadap kewajibanmu, ini dalilun alantimasil basirah minka, termasuk buta mata hati. Jadi seorang itu dikatakan buta mata hatinya. Jadi memang rizki takaffalallahu laka bihi, Allah Ta'ala itu sudah menanggung semua rizkinya para makhluk. Sudah ada jatahnya, ya. Sudah dicatat di lauhul mahfud. Bagian kamu sekian, ya. Hidup kamu nanti di sini, ya. Istri kamu nanti di sini misalnya, ya. Itu sudah ada bagiannya masing-masing. Ya itu. Makanya Allah Ta'ala juga berfirman, wa ka'ayyim min dabatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Ini bukti bahwa rezeki itu merupakan sesuatu yang sudah dijanjikan oleh Allah.
Wa ka'ayyin min dabbatin, betapa banyak binatang-binatang, ya, la tahmilu rizqa, yang mana binatang-binatang itu tidak bisa mencari rezekinya sendiri. Ya. Tidak ada binatang itu alaqah, ya, bekerja, enggak. Ya. Tapi apa? Allahu yarzuquha, tapi Allah yang memberikan rezeki kepada binatang-binatang. Wa iyyakum, dan juga Allah Ta'ala memberikan rezeki kepada kalian. Ya. Jadi binatang itu diberikan rezeki oleh Allah. Masa kita tidak percaya? Ya. Ya. Satu contoh misalnya, tidak jauh-jauh sekitar kita ada cicak misalnya. Ya. Cicak itu kalau makan tidak langsung, jadi memang ada nyamuk yang datang. Ya. Sehingga di sekolah-sekolah itu ada istilahnya nyanyian apa itu? Ya. Ya. Datang seekor nyamuk, bukan datang seekor cicak. Ya. Jadi bukan cicaknya yang menghampiri, tapi nyamuknya yang datang baru itu dilahap. Ya. Jadi ini merupakan bukti bahwa min dabbatin, semua dari hayawan, ya, makhluk itu semuanya rezekinya ditanggung oleh Allah. Ya Allah. Ya. Tidak usah memikirkan masalah rezeki, ya, itu karena itu sudah bagiannya masing-masing. Yang penting kita tidak sampai lalai dalam melaksanakan ibadah. Ya. Karena banyak sekarang itu fokus melaksanakan bekerjanya, sampai di situ lupa sholatnya, lupa zakatnya, ya, lupa sodakohnya, ya, lupa semuanya. Ya. Makanya yang terpenting dari beliau, Syekh Imam Ibnu Athaillah ini menyampaikan usaha yang seperti itu dapat membuka tanda termasuk dari mata hati, ya, seorang hamba itu buta. Ya. Ini yang harus kita renungkan sekarang. Ya. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha, itu memang hayawan, binatang semuanya itu tidak ada yang menanggung rezekinya. Yang menanggung itu adalah Allah. Ya, seperti tadi itu. Ya. Selanjutnya, wa taksiruka fima tuliba minka, dan kamu lalai dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban yang sudah diwajibkan oleh Allah kepadamu. Yaitu apa itu? Wa huwa al-amal alladzi tatawassalu bihi 'adah. Itu suatu amal yang di situ biasanya menyambungkan dirinya kepada Allah. Amal apa yang bisa menyambungkan diri seorang hamba kepada Allah adalah min adzkar, dari beberapa dzikir. Dzikir itu sebenarnya juga bisa menyambungkan seorang hamba kepada Allah. Wassalawat, dan juga melaksanakan salat. Wa awrad, dan juga di situ membaca wirid. Itu wa ghairi dzalik min anwa'i ta'ah, dan juga semacamnya dari tentang masalah taat kepada Allah. Itu yang harus kita lakukan sebenarnya, bukan malah usaha seperti ini tapi ya lalai dalam melaksanakan ibadah yang itu merupakan sesuatu yang bisa menyampaikan seorang hamba kepada Allah. Ya. Karena apa kata Allah? Qala Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Tujuan kita diciptakan oleh Allah semata-mata hanya untuk menyembah kepada Allah. Manusia, jin dan sejenisnya. Ya. Itu semata-mata adalah untuk menyembah kepada Allah. Bukan disuruh untuk bekerja kepada Allah, tapi disuruh untuk menyembah kepada Allah. Ini. Ya. Jadi makanya wa taksiru, dan kamu lalai terhadap sesuatu yang menjadi kewajiban kepadamu. Usaha terus menerus, tapi bekerja terus menerus, akan tetapi kamu sampai bisa lalai terhadap kewajiban-kewajiban yang seharusnya kamu lakukan. Sampai di situ lupa sholatnya, fokus bekerja, akhirnya tidak puasa Ramadan. Kan banyak seperti itu. Ya. Kalau di sini nggak ada, insya Allah nggak ada. Ya. Jadi makanya fal matlub minal murid, jadi memang sesuatu yang memang dicari oleh seorang murid, ya. Jadi sambungannya ke murid ke depan, ya. Jadi memang ibadahnya itu diiktimat dengan sesuatu
agar kasful astar, ya, bisa membuka hijab kepada Allah. Ini. Jadi dengan seperti ini, ya, bahwa seorang hamba itu akan merasa tentram dalam hidupnya. Karena apa? Karena sekarang banyak orang-orang yang merasa dirinya banyak uangnya, ya. Pekerjaannya yang begitu sibuk, ya, 24 jam misalnya. Ini masih dalam rumah tangganya masih tidak tentram, tidak sakinah. Ya. Karena apa? Karena letak kesalahannya di situ. Fokus bekerja, tapi ia lupa terhadap kewajiban yang sudah diperintah oleh Allah. Ini. Makanya kita itu dari sekarang tidak usah memikirkan tentang masalah rizki kepada Allah. Tidak usah kita nanti kalau pulang mau kerja apa. Ya, sekalipun itu sebenarnya masih ada dalam pikiran kalian. Ya. Nanti kalau sudah pulang saya mau gimana? Ya. Mau buka usaha apa? Ya. Mau kerja apa? Itu pasti ada. Ya, pasti ada dalam seseorang, itu pasti ada. Ya. Cuma itu harus sampean sadari. Ya. Dengan mengingat dengan dawuh dari Syekh Imam Ibnu Athaillah, ratusan tahun yang beliau sudah tulis kalam hikmahnya, bahwa rezeki itu memang sudah ditanggung oleh Allah. Bahwa juga ada yang mengatakan bahwa orang menyibukkan dirinya pada sesuatu yang sudah dijanjikan oleh Allah, maka dikatakan kepadanya faqad adhama jahluhu, dia itu sangat bodoh. Jadi famistaghala bimawdhumina lahu amma, jadi sesuatu yang sudah dipastikan oleh Allah, kok dia masih sibuk-sibuk dalam mencarinya, berarti itu juga dianggap yang orang yang sangat bodoh, goblok, tolol. Ya. Sudah bagiannya seperti ini kok masih memaksa yang lain. Ya. Itu. Jadi kita tidak usah kebingungan tentang masalah itu. Jadi gimana yang benar itu? Ayuhal abad, wahai hamba, kata beliau, anna dunya matmunah. Ya, di dalamnya. Ya. Jadi bahwa dunia itu sudah ada yang menanggung. Kita tidak usah memikirkan tentang masalah dunia. Wal akhirah matlubah minka. Tapi kalau akhirat itu kamu harus cari, seperti itu. Karena kalau dunia tidak usah dicari, akan datang sendiri. Yang penting kita apa? Melaksanakan kewajiban-kewajiban yang sudah diberikan atau diperintahkan oleh Allah. Nah, dengan seperti itu, ya, kita sholat, zikir kita selalu membaca sholawat, lesan kita selalu dibasahi dengan membaca sholawat, lesan kita selalu kita basahi dengan membaca Al-Quran, wirid, ya, setiap hari, ya, sholat selalu di awal waktu, misalnya. Ini nanti Allah akan memberikan rezeki. Nahnu narzuquk. Saya akan memberikan rezeki. Saya tidak minta imbalan, kata Allah. Ketika kamu sudah melaksanakan kewajiban Allah, ya, Allah tidak meminta imbalan, tapi Allah yang akan memberikan rezeki kepada kalian. Jadi bahwa memang usaha yang sudah ada bagiannya dan kamu lalai terhadap sesuatu yang menjadi kepastian, sesuatu yang menjadi kewajiban bagimu, ini termasuk dalilun al-intimasil amil basyir, menjadi tanda bahwa mata hati seorang hamba itu buta. Jadi fal matlub minal murid, memang yang diinginkan dari seorang murid, itu fi qutil arwah, dalam kekuatan ar-ruh. Apa itu? Adalah huwa dzikir kepada Allah. Ya. Yang diminta oleh seorang murid, ya, itu adalah memang dirinya untuk selalu dzikir kepada Allah dan juga mengerjakan sesuatu yang bisa mendekatkan dirinya kepada
kepada Allah. Ya, itu. Nah, dengan seperti itu nanti Allah akan tanggung. Ya, tidak usah kita memikirkan seperti apa, ya, besok jadi apa, ya, besok mau kerja apa, ya, sekalipun itu sebenarnya pasti ada dalam diri kita. Ya, itu pasti ada. Cuma kita harus tahu bahwa ketika kita fokus ibadah kepada Allah, ya, kita sibukkan diri kita untuk ibadah kepada Allah, maka nanti akan ditanggung rezeki kita oleh Allah. Ya. Makanya an-dunya madmunah, bahwa dunia itu, masalah dunia itu nggak usah dipikirkan, itu sudah ditanggung. Ya. Dan juga ada yang mengatakan bahwa ini dari khawatirnya, ya, bahwa seorang kafir pun itu diberikan rezeki oleh Allah, apalagi orang yang beriman. Sampai seperti itu dijelaskan di dalamnya. Ya, khawatir, ya, orang kafir itu ya, ini diberikan rezeki oleh Allah. Masa orang seperti kita, orang yang beriman kepada Allah, akan tidak diberi? Ya, makanya wa kaifa la yajri rizquhu ala ahli iman. Bagaimana tidak akan diberi rezekinya kepada orang yang beriman? Orang kafir pun diberi rezeki, apalagi orang yang beriman. Nah, ini jadi pelajaran bagi kita sekarang, kajian kita yang sekarang adalah kita sekalipun sibuk dalam masalah apapun, ya, kita tidak usah menyibukkan diri kita tentang masalah dunia. Fokus kita ibadah kepada Allah, zikir kepada Allah, selalu membaca sholawat kepada Allah, ya, sholawat kepada Rasulnya. Ya. Jadi dengan seperti itu kita akan dimudahkan rezeki oleh Allah. Yang mudah-mudahan kita, keluarga kita, ya, semuanya diberikan rezeki oleh Allah, ya, yang barokah, ya, halal dan barokah. Dan juga kita yang di sini bisa istiqomah menjalankan semua ibadah, ya, juga menjalankan semua peraturan-peraturan yang ada. Al-Hadini Al-Fatihah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih lana wa qurabati lana fi dinina fa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurabati lana fi dinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana limna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurabati lana fi dinina Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi asraril Fatihah.